Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suhartoyo turut merespon terkait sengketa pemilu 2024 yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi. Dalam konferensi persnya di Gereja Katedral Jakarta Pusat pada Minggu 31 Maret, Suhartoyo berharap tidak ada perpecahan apalagi kekerasan saat Mahkamah Konstitusi memutus hasil sengketa pemilu 2024 nantinya. Ia pun berpesan jika ada yang tidak setuju dengan hasil pemilu, jangan turun ke jalan membuat kerusuhan. Dikatakan Uskup Agung, selama jalan konstitusional yang ditempuh itulah jalan yang disediakan oleh konstitusi. Menurutnya kekerasan hanya membuat semua pihak kalah. Ia mengumpamakan hal tersebut dengan peperangan. Uskup Agung melihat dalam perang tidak ada yang menang, melainkan semua kalah. Oleh karena itu ia pun berpesan jika ada yang tidak terima atau ada yang tidak benar dalam keputusan nantinya, maka diperjuangkan tanpa kekerasan. Sejauh saya tahu, yang ditempuh sekarang ini yang berjalan sesudah pemilu adalah semuanya dalam konstitusional. Jadi tidak setuju dengan hasil, tapi tidak terus turun ke jalan membuat kerusuhan. Nah, mungkin moga-moga suasana seperti ini tidak digunakan atau disalahgunakan atau diperalat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Harapannya itu. Karena selama jalan konstitusional yang ditempuh, itulah jalan yang disediakan oleh konstitusi. Tetapi apapun nanti keputusannya, itu kan masih dalam tanda kurung ya, keputusan itu adil apa tidak adil dan sebagainya itu. Tetapi menurut saya, ya sudah, apapun keadaannya, jangan pernah ada perpecahan, apalagi kekerasan. Karena kekerasan itu membuat semua pihak kalah. Sama dengan perang. Perang itu tidak pernah ada yang menang. Semua kalah. Yang pasti kemanusiaan itu yang kalah. Demikian juga dengan kekerasan. Maka selama jalan konstitusional yang ditempuh, dan nanti pada waktunya ada keputusan, itulah yang mesti diterima. Tidak menerima titik, tetapi berjuang terus lewat jalan peraturan, hukum. Kalau memang ada yang tidak benar di dalam keputusan itu, diperjuangkan terus, tetapi tanpa kekerasan. Baik. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto menuding Partai Golkar ingin merebut kursi Ketua DPR RI melalui revisi UU MD 3. Merespon hal tersebut, Golkar dengan tegas membantah tudingan Hasto. Ketua DPP Partai Golkar, Dev Laksono, mengaku tidak ada upaya menekan PD Perjuangan agar Golkar memperoleh kursi Ketua DPR. Demikian disampaikan Dev saat dihubungi pada Minggu 31 Maret. Dalam kesempatan itu, Dev juga menepis bahwa ada agenda merevisi UU MD 3 sebagaimana tudingan Hasto PDIP. Adapun Hasto sebelumnya mengungkapkan bahwa PD Perjuangan tengah ditekan Partai Golkar dengan tujuan menduduki posisi Ketua DPR RI. Menurut Hasto, Partai Golkar ingin menggulirkan revisi UU MD 3. Dengan demikian, pucuk pimpinan DPR tidak secara otomatis dipegang PD Perjuangan yang meraup suara terbanyak dalam pemilu 2024. Tudingan tersebut disampaikan Hasto dalam acara diskusi bertajuk Sing Waras Sing Menang pada Sabtu 30 Maret lalu. Hasto mengatakan tindakan serupa juga pernah dicoba dilakukan pada 2014 lalu. Saat itu partai-partai yang mengusung Prabowo Subianto ingin meloloskan revisi UU MD 3. Saat itu, kata Hasto, terdapat operasi yang menghabiskan $3 juta Amerika Serikat untuk merebut kursi puncak DPR RI. Bersyukur bahwa kita memang bagian daripada koalisi Indonesia Maju. Kita bersyukur bahwa kita tidak ragu-ragu, tidak malu-malu, tidak mencela-mencele, tidak blakni-blakno. Ya kan? Ya kan? Kita tegas dari awal mengatakan kita adalah timnya Pak Jokowi. Kita bertekad melaksanakan, meneruskan, melanjutkan program-program yang sudah baik, sudah kokoh. Kita berpendapat bahwa setiap presiden melakukan penambahan landasan kuat.
Kita mengakui semua presiden sebelum kita. Kita menghormati semua pemimpin kita. Kita menyadari semua pemimpin adalah manusia dengan kelebihan dan kekurangannya. Pengamat politik sekaligus pendiri Haidar Alwi Institute yakni Haidar Alwi membongkar sederet hoax yang dilayangkan oleh kubu paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hoax tersebut muncul mulai dari diselenggarakannya pemilu hingga pasca pemilu 2024. Haidar melihat sederet pernyataan yang tidak terbukti sebenarnya itu ada kecenderungan pihak tertentu untuk mendiskreditkan institusi Polri. Hal ini diungkap Haidar Alwi pada Sabtu 30 Maret 2024. Haidar membeberkan pernyataan-pernyataan hoax dari kubu Ganjar. Pertama, pernyataan soal Kapolri melarang Kapolda bersaksi dalam sidang PHPU Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Adapun pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, yakni Todung Mulya Lubis. Menurut Haidar, pernyataan Todung tersebut sama sekali tidak benar. Ia lantas menjelaskan jika pihak Kapolri secara terbuka mempersilahkan TPN Ganjar menghadirkan Kapolda sebagai saksi di MK selama bisa membuktikan tuduhannya. Haidar pun menduga kebohongan-kebohongan semacam itu sengaja dibuat untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Pernyataan kedua yakni dari Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat soal pengerahan fungsi Binmas oleh Kapolri untuk memenangkan Prabowo Gibran. Haidar menuturkan faktanya di Mabes Polri Henry Yosodiningrat mengklarifikasi informasi tersebut ternyata tidak benar. Henry juga pernah menyampaikan dugaan adanya mobilisasi untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024. Itu terjadi di Kabupaten Sragen sehingga partisipasi pemilih di sana hanya sekitar 30%. Lagi-lagi pernyataan Henry Yosodiningrat tersebut ternyata tidak benar. Faktanya partisipasi pemilih di Kabupaten Sragen mencapai 84,74% dan di Jawa Tengah 82,98%. Sementara KPU Kabupaten Sragen juga sudah membantah pernyataan Henry Yosodiningrat tersebut. Kemudian ketiga ada dari pengamat militer yang kini mendukung Ganjar Mahfud, yakni Koni Rahakundini. Dalam unggahan akun Instagramnya, Koni Rahakundini menulis bahwa Polres memiliki akses ke Sirekap dan bahkan pengisian C1 bisa dari Polres. Katanya informasi itu diperoleh dari mantan Wakapolri Komjen Pol Ogroseno yang tergabung dalam Timnas Amin. Faktanya apa yang disampaikan Koni itu ternyata juga tidak benar dan sudah diakui dan sudah minta maaf pula. Komjen Pol Ogroseno pun sudah mengklarifikasi, kini kasus ini sedang berjalan karena ada laporan dari masyarakat kepada aparat kepolisian. Haidar melihat dari pernyataan yang tidak terbukti kebenarannya itu ada kecenderungan untuk mendiskreditkan institusi Polri. Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto bertolak ke Cina. Ini merupakan kunjungan pertama Prabowo Subianto ke luar negeri setelah dinyatakan menang pada Pilpres 2024. Prabowo Subianto ke Cina ditemani oleh putra sematawayangnya yakni Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit. Adapun Prabowo akan menemui Presiden Cina Xi Jinping. Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan pertemuan itu atas undangan Xi Jinping. Prabowo dijadwalkan berada di Tiongkok mulai Minggu 31 Maret hingga 2 April. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian melalui situs resminya pada Minggu 31 Maret mengungkap isi pembicaraan Prabowo dan Xi Jinping. Diungkapnya mereka bertukar pandangan mengenai hubungan bilateral dan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama. Cina meyakini kunjungan Prabowo adalah peluang meningkatkan persahabatan Cina-RI. Keduanya akan membahas berbagai isu penting. Prabowo telah berangkat hari ini didampingi oleh sejumlah pejabat. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Edwin Adrian Sumanta juga menjelaskan kunjungan Prabowo ke Cina untuk membahas urusan pertahanan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.